Di tengah pandemi dan ancaman virus corona varian Omikron, Kementerian Agama memberangkatkan jemaah umroh. Ini dilakukan setelah pemerintah Arab Saudi memberikan lampu hijau kepada Indonesia. Tentu ibadah ini sudah dinantikan setidaknya 2 tahun terakhir, tapi pemerintah juga wajib menjaga keselamatan dan kesehatan warga Indonesia selama beribadah. Apa saja yang sudah disiapkan, bagaimana teknisnya, terutama terkait screening COVID-19. Kita berbincang sore ini dengan Nur Arifin, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama. Pak Arifin, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam, Pak Fitri. Terima kasih Pak Arifin atas waktu Anda. Pak Arifin, sekali lagi kami mengapresiasi betul upaya pemerintah untuk meyakinkan pemerintah Arab Saudi membuka pintu bagi Indonesia. Hari ini berangkat 419 orang, jadi apa saja tahapan yang sudah dilakukan para calon jemaah ini Pak Arifin? Jadi tahapan yang dilakukan sesuai dengan konsep satu pintu atau one gate policy adalah 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, para jemaah berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta untuk dilakukan screening kesehatan, yaitu dicek kesehatan, diperiksa sertifikat vaksinnya, dan dilakukan PCR oleh rumah sakit yang direkomendasikan Arab Saudi. Demikian. Oke, Pak Arifin, 419 orang ini artinya sudah berapa kali di screening kesehatannya lalu dipilih akhirnya kemudian mereka yang berangkat pertama kali? Iya, jadi untuk yang berangkat hari ini tanggal 8 tentu sesuai kesiapan. Setelah kami tanggal 3 Februari 2022 ini rapat dengan berbagai kementerian terkait, baik Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Satgas Covid, juga Kementerian Kesehatan, bahwa di rapat tersebut diputuskan bahwa tidak ada larangan untuk bepergian ke luar negeri. Yang ada adalah pengendalian. Maka tugas Satgas Covid adalah bukan melarang, tapi mengendalikan supaya tidak terjadi pengembangan virus Omikron. Nah, berangkat dari sini maka umroh bisa dilaksanakan tetapi dengan protokol ketat. Nah, kemudian kami bersurat kepada seluruh penyelenggara, silakan untuk daftar umroh di awal umroh ini dengan konsep one gate policy. Akhirnya alhamdulillah sudah ada siap 400-an orang yang siap untuk berangkat di awal tanggal 8. Nah, maka yang siap inilah yang kita berangkatkan. Pak Arifin, apa saja kemudian screening yang dilakukan di Arab Saudi sekarang? Baik, jadi setelah nanti jamaah ini tiba di Arab Saudi, dilakukan karantina selama 5 hari. Nah, kemudian di hari keempat dilakukan tes PCR. Kalau hasilnya negatif, maka bisa berlanjut untuk melaksanakan umroh. Nah, maka mereka kemudian ke Mekah selama 2 hari, kemudian ke Madinah 2 hari, dan kemudian pulang ke Indonesia. Umroh yang dilaksanakan tempuh hari tadi rencana 10 hari. 10 hari itu dengan perhitungan 2 hari perjalanan, 1 berangkat, 1 hari pulang, kemudian karantina di Saudi 5 hari, nah 7 hari tinggal 3 hari. 3 hari itu untuk ibadah di Mekah, 2 hari dan di Madinah. Tetapi realnya hari keempat tadi kalau negatif sudah bisa umroh, maka bisa 4 hari ibadah, yaitu 2 hari di Madinah dan 2 hari di Mekah. Screening hanya di awal saja sebelum melakukan ibadah atau di tengah-tengah, misalnya per 3 hari sekali juga melakukan screening? Di awal saja. Di awal saja. 5 hari tadi, maaf, istilahnya karantina 5 hari. 5 hari di awal, kemudian di hari keempatnya dilakukan tes. Ya. Pak Arifin, bagaimana sekarang jika ada mereka yang positif ketika screening di Saudi? Ya, otomatis langsung masuk perawatan yang positif. Dan semua penyelenggara umroh sudah harus laksanakan ada namanya asuransi siaga kalau ada yang positif. Nah, pemerintah Arab Saudi mewajibkan itu. Maka kalau ada yang positif langsung di awal diurusi oleh rumah sakit Saudi sana yang bertugas atau Satgas Covid sana. Iya. Ya, sekarang bagaimana Pak Arifin antisipasi pemerintah atau mitigasi yang sudah disiapkan pemerintah bagaimana? Karena kita tahu ada ancaman varian Omikron. Pemerintah juga sudah sebelumnya menyampaikan disarankan tidak bepergian dulu ke luar negeri, tapi memang umroh sudah tidak bisa ditunda lagi sekarang. Jadi antisipasinya bagaimana? Baik.
Jadi sesuai dengan rapat kami tanggal 3 Januari kemarin, antara lain dengan Satgas Covid dan dengan Kementerian Kesehatan, bahwa memang tidak ada larangan, tapi pengendalian. Maka jamaah umroh ini bisa dilaksanakan bepergian luar negeri dengan dikendalikan. Tentu protokol kesehatan otomatis sangat ketat. Oleh karena itu sejak di Indonesia, para jamaah umroh ini sudah menerima treatment, perlakuan, instrumen-instrumen protokol kesehatan yang ketat. Mulai dari tadi yang kami ceritakan, screening kesehatan. Sampai di sana juga demikian, selalu diingatkan agar protokol kesehatan dijaga ketat, apalagi jamaah umroh pertama ini menjadi tolak ukur atau indikator apakah umroh ini bisa dilanjutkan dengan baik atau tidak. Kalau ini hasilnya baik, tidak ada kasus negatif, tidak ada kasus yang lain, misalnya pulang, tertib, sehat, maka insya Allah umroh terus bisa dilaksanakan, ditingkatkan, bahkan mungkin haji bisa dilaksanakan di tahun 2022. Pelaksanaan umroh ini kemudian akan dievaluasi, lalu berapa lama kemudian nanti Kementerian Agama memutuskan akan memberangkatkan lagi? Lalu berapa banyak calon jemaah lainnya yang akan diberangkatkan? Baik, jadi saat ini di Januari ini kita sudah siapkan 4 kali pemberangkatan. Di tanggal 8 hari ini, kemudian rencana tanggal 10. Tanggal 10 itu karena jamnya 00.15, maka mulai malam ini sudah mulai ada yang masuk di asrama haji Pondok Gede. Ya. Kemudian tanggal 10, kemudian tanggal 12, dan tanggal 15 sudah kita siapkan. Ya, berapa banyak lagi Pak Arifin yang akan diberangkatkan, yang tertunda selama 2 tahun terakhir ini dari datanya? Baik. Kalau yang tertunda kan totalnya ada 59.957 orang. Namun untuk berangkat ini tentu yang diberangkatkan adalah yang siap berangkat. Karena ada orang tertunda tapi dengan kondisi pandemi ada yang tidak siap berangkat. Nah, setelah yang hari ini berangkat, kemudian tanggal 10 ini kita sedang menerima tambahan pendaftaran. Maka saat ini kita belum bisa melakukan cut off untuk dapat jumlah yang berangkat. Terus kita menerima sampai posisi nanti tanggal 10 sebelum berangkatan. Karena sekali lagi yang menunda atau yang keberangkatannya tertunda juga belum tentu siap berangkat berkaitan dengan screening kesehatan itu ya Pak Arifin ya? Betul, betul. Oke, baik Pak Arifin. Kaitannya tentang kesehatan juga maaf sebagian tidak siap dengan mungkin biaya yang berubah. Iya, biaya penambahan biaya itu ya? Ya. Oke, penambahan biayanya berkisar berapa persen Pak Arifin? Jadi di era pandemi sekarang ini standar umroh biaya dasar kan 28 juta. Itu di luar karantina dan di luar PCR. Nah saat ini PCR paling tidak kan mau berangkat sekali sampai kemudian di Arab kemudian karantina sekali, mau pulang sekali, butuh sampai Indonesia sekali, selesai karantina di Indonesia, jadi 5 kali PCR. Kemudian karantina di Indonesia mau berangkat sehari, sampai sana 5 hari, 6 hari, kemudian pulang ke Indonesia 7 hari, 13 hari karantina. Itu biaya dibebankan kepada jemaah. Ya, oke baik. Pak Arifin, kami menunggu terutama untuk hasil evaluasi asesmen dari pemberangkatan jemaah umroh yang pertama ini. Semoga lancar, sekali lagi tidak ada ekses kasus positif terutama ya, itu yang tidak kita harapkan. Baik, Pak Arifin terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom.